Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali berada di akhir pekan ini saudara-saudara, dan kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, masih dalam kitab-kitab Kejadian, yaitu kisah di seputar kehidupan Nabi Nuh. Kejadian pasal 7 kita melihat saudara-saudara, ayat yang ke-21 kita membaca, lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara-saudara, hari ini kita ingin merenungkan tentang konsistensi Alkitab. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari kitab Wahyu, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Saudara-saudara, ketika Allah mendatangkan air bah itu disebutkan menutupi semua gunung yang paling tinggi, 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi. Luar biasa saudara-saudara, sehingga semua yang bernafas di dalam hidungnya mati binasa. Tetapi Nuh dan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu diselamatkan oleh Tuhan, tidak mengalami mara bahaya sedikit pun. Dan luar biasa, ayat 24 dikatakan, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 150 hari sama dengan 5 bulan, saudara. 5 bulan seluruh dunia ini, seluruh bumi ini ditutupi oleh air. Berkuasalah air itu di atas muka bumi 150 hari, 5 bulan lamanya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang 150 hari. Angka 150 hari juga muncul di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-9, saudara-saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke-3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi maut tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Saudara-saudara, pada sangkakala yang kelima di dalam kitab Wahyu ini disebutkan ketika Tuhan mengirimkan belalang-belalang ke atas muka bumi, tetapi belalang-belalang yang aneh, yang menyengatnya seperti sengatan kalajengking. Saudara-saudara, saya pernah alami disengat oleh kalajengking, dan kalajengking itu masih sangat kecil sekali, masih sangat muda sekali. Itu pun luar biasa sakitnya, sakit luar biasa sengatan kalajengking. Itu akan terjadi di akhir zaman. Alkitab berkata akan terjadi kalajengking itu menyiksa manusia 5 bulan sama dengan 150 hari. Dan luar biasanya orang akan ingin mati, orang mencari maut tetapi tidak bisa mati. Maut itu diangkat oleh Tuhan selama 5 bulan. Manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, yang tidak menerima kuasa Roh Kudus, yang tidak mengalami kesempurnaan keselamatan di dalam bahtera Yesus Kristus, akan mengalami siksaan seperti mengalami sengatan kalajengking 5 bulan lamanya.
Dan itu siksaan yang luar biasa. Saudara, itu sebabnya biarlah kita lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memenuhi kita dengan roh-Nya. Roh Kudus, itulah meterai Allah yang akan membedakan kita dari semua orang yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita menerima meterai Allah di dahi kita, dalam hidup kita, ini secara rohani, saudara. Ini penampakannya adalah secara rohani, tidak dapat dideteksi oleh alat detektor apapun yang ada di dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu akan membedakan kita dari segala yang ada di dalam dunia ini. Maka firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang kelima, dikatakan demikian, ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena kita telah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita ada di dalam bahtera keselamatan. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua.